Jadi adakah pintu tobat bagi seorang pembunuh? Ini dua orang datang di waktu yang berbeda, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apakah ada pintu tobat? Apakah tobat pembunuh itu diterima dan apakah ada pintu tobat bagi dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atim 'alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik untuk berbagai amal kebaikan dan amal saleh. Semoga Allah taala juga senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa tetap istiqamah di jalan hidayah Islam ini, di jalan hidayah dakwah, dan di dalam kebersamaan karena cinta kepada Allah SWT. Termasuk kita bersyukur secara khusus kepada Allah Ta'ala atas nikmat kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam kajian rutin kita, kajian Selasa pagi. Dan insya Allah kita masih akan melanjutkan seri kajian tentang fiqhul muwazanat. Jadi diriwayatkan sekali waktu Sayyidina Ibnu Abbas itu didatangi seseorang, di mana orang itu bertanya tentang, jadi adakah pintu tobat bagi seorang pembunuh. Ini dua orang datang di waktu yang berbeda, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apakah ada pintu tobat? Apakah tobat pembunuh itu diterima dan apakah ada pintu tobat bagi dia? Yang pertama, yang A dikatakan, jawab dengan jelas, ada pintu tobat dan tobat pembunuh diterima. Jadi gitu. Orang yang bertanya yang tadinya lesu, yang masya Allah, sepertinya sudah tidak ada air kehidupan di wajahnya dan dalam dirinya itu, untuk seolah hidup kembali, senang, bergembira sekali, melonjak dia setelah mendengarkan jawaban itu. Terus kemudian ada orang kedua bertanya pertanyaan yang sama. Jadi, apakah tobat pembunuh itu diterima? Dan adakah pintu tobat bagi dia? Itu Sayyidina Ibnu Abbas dengan tegas menjawab tidak. Dengan jawab tidak itu orang itu kecewa, menampakkan raut wajah sangat kecewa, sangat marah, gitu. Nah, setelah si penanya pergi itu, murid-murid Sayyidina Ibnu Abbas pada heran dan bertanya-tanya, dan kemudian ditanyakan hal itu kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Mengapa untuk pertanyaan yang sama dari dua orang yang berbeda, kok jawabannya berbeda? Jadi semua orang tahu bahwa hukum normatif tobat pembunuh itu harus siapapun. Jadi pembunuh, pezina, peminum khamr, jadi pencuri,
jadi perampok, termasuk tobat orang kafir masuk Islam. Itu kaidah dasar tobatnya diterima ketika dia tobat dengan tobat yang memenuhi syarat. Oke, untuk jawaban yang pertama tidak masalah, tapi mengapa ada jawaban kedua? Kok ada jawaban kepada seseorang yang bertanya dan pertanyaan itu terus kemudian dikatakan itu tidak? Nah, saya tidak bernafas ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu dari murid-murid beliau, dan beliau sangat maklum dengan keheranan mereka, belum menjelaskan. Jadi, bukankah kalian perhatikan dua orang yang datang bertanya dengan pertanyaan yang sama itu? Antara kondisi orang pertama dengan kondisi orang kedua. Jadi, apa itu? Jadi orang pertama itu datang itu dengan muka tertunduk, sedih, dan seolah-olah tidak ada air kehidupan. Jadi tidak ada cahaya kehidupan itu di wajahnya. Terus tapi begitu saya jawab dengan jawaban bahwa pintu tobat terbuka dan tobat orang pemuda itu akan diterima, itu langsung seolah-olah jadi ruhnya itu baru kembali lagi, dihidup kembali, semangat lagi dan gembira sekali. Saya menangkap pada orang pertama itu, ini orang, wallah alam bagaimana ceritanya, itu baru saja membunuh dan kemudian dia menyesal, jadi gitu. Terus kemudian dia tidak tahu atau ragu apakah tobatnya, kalau dia tobat nanti itu akan diterima. Jadi gitu. Sehingga jawaban bahwa tobat diterima dan pintu tobat terbuka tepat sekali untuk dia. Di samping memang itu hukumnya dan untuk kondisi dia itu dibutuhkan. Makanya dia senang sekali, gembira sekali setelah itu. Nah, sementara untuk orang kedua, tidakkah kalian perhatikan? Jadi, tidakkah kalian perhatikan bagaimana raut wajahnya? Jadi, kalau yang pertama tadi lesu, nunduk, seolah tidak ada ruh kehidupan di dalam dirinya, tidak ada cahaya kehidupan di dalam wajahnya. Jadi gitu. Terus berubah kondisinya setelah dijawab dengan jawaban yang aku berikan. Sementara yang kedua, itu datang dengan muka yang tampak merah, padam, penuh kemarahan. Jadi tampak kayak mau menerkam orang. Terus tanya dengan pertanyaan itu. Di mana saya menangkap orang ini itu bertanya untuk menjustifikasi apa yang ini. Kelihatan orang ini sedang mau membunuh. Makanya datang dengan wajah penuh kemarahan, gitu. Terus seolah-olah mau menerkam orang. Kelihatan sekali. Nah, dia tanya itu untuk memberikan pembenaran bahwa saya akan bunuh, setelah bunuh saya akan tobat. Jadi, yang kalau saya jawab bahwa pintu tobat tetap terbuka dan tobat dari pembunuh akan itu sama saja saya telah memberikan dukungan kepada dia untuk membunuh. Setelah itu kan banyak, faktanya itu banyak orang-orang yang dengan mudahnya melakukan dosa-dosa itu justru karena tahu bahwa tobat dari dosa apapun itu akan diterima. Jadi gitu. Terus dia pikir bahwa dia akan melanggar itu dan setelah melanggar dia akan tobat dan seterusnya. Jadi baik. Nah, ini ada kondisi seperti itu. Jadi itu keadaan. Jadi kondisi, situasi, keadaan itu perlu diperhatikan. Baik, itu yang keempat. Yang kelima, itu di antara dasar syarat dan berapa. Ini lebih detail ya. Sebenarnya udah masuk pada poin yang sebelumnya, cuman lebih khusus di sini. Itu seseorang untuk dia bisa menerapkan muwazanat dalam bidang tertentu, itu dia harus spesialis. Ini syarat dan perangkat spesialis atau melibatkan spesialis di bidang masalah yang sedang dimuwazanatkan. Jadi gitu, dimuwazanatkan. Misalnya masalah keluarga, berarti dia harus spesialis masalah keluarga atau melibatkan orang yang spesialis bidang keluarga atau pendidikan atau sosial, kemasyarakatan, ekonomi, bisnis. Ini masalah seorang ulama. Ditanya tentang hukum syar'i di bidang bisnis modern.
Jadi jual beli online seperti apa, terus kemudian apa itu, jadi tentang investasi ini itu semacam itu. Kan tadi kita katakan bahwa dia harus memiliki pengetahuan, pemahaman yang benar dan baik tentang kondisi situasi. Atau misalnya ditanya tentang hukum apa itu berbagai tindakan medis. Jadi operasi ini, operasi itu, atau apa itu, segala macam. Banyak hal-hal yang ada. Nah, di samping latar belakang ilmu syar'i, jadi seorang ulama itu harus juga tahu dan paham. Kalau dia tidak, misalnya ditanya dalam tentang hukum ekonomi dalam berbagai praktek ekonomi yang ada sekarang, itu tidak cukup seorang ulama itu menguasai ilmu fikih di bidang muamalat, jual beli dan segala macam itu. Sementara yang ditanyakan itu tentang praktek ekonomi, praktek bisnis, praktek muamalah saat ini. Jadi gitu. Transaksi modern yang tidak ada pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, pada zaman ulama salaf dulu. Jadi gitu. Itu penting. Jadi orang hafal kitab-kitab fikih dalam berbagai hukum syariat muamalat itu, tapi tidak tahu tentang bagaimana praktek ekonomi modern. Itu sangat sulit untuk dia bisa memberikan fatwa yang benar dan tepat. Jadi benar dan tepat tentang kondisi yang ada. Nah, dia juga harus jadi mengetahui, memiliki ilmu tentang fikih syariat, tentang muamalah klasik atau muamalah secara normatif, teoritisnya seperti apa menurut kitab-kitab fikih. Tapi di saat yang sama dia juga memahami itu ilmu ekonomi, praktek transaksi ini, punya ilmunya. Atau kalau tidak, dia melibatkan. Sebelum memberikan fatwa itu, pastikan kepada ahlinya, tolong berikan gambaran. Saya ditanya tentang masalah ini, itu gimana sih prakteknya? Jadi baru setelah tahu persis bagaimana penggambaran kondisinya, dia bisa. Jadi ini antara, makanya apa itu, jadi para ulama ketika mengkaji suatu masalah yang akan diputuskan fatwa syar'i tentangnya, terkait dengan berbagai kondisi situasi dan peristiwa yang baru itu para ulama melibatkan para ahli di bidang itu. Kalau memang ini bidang ekonomi, melibatkan para ekonom modern. Kalau bidangnya sosial, itu para ahli sosial, para tokoh sosiologi. Di bidang politik, melibatkan para politikus yang memang amanah, yang memang menguasai kondisi saat ini seperti apa. Tanpa itu tidak bisa. Dan kalau seseorang mengambil keputusan kebijakan tertentu, jadi dalam bidang itu nanti akan menimbulkan masalah. Insyaallah gitu. Baik. Yang keenam, itu seseorang ini salah satu perangkat yang sangat penting, itu sikap bijak dan objektif. Baik secara umum. Jadi secara umum. Jadi orang bijak dan objektif. Seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa fiqhul muwazanat ini kan orang menimbangkan. Jadi artinya seseorang, ini salah satu contoh orang bijak itu, bahwa keputusan apapun yang diambil dalam bidang apapun, kesimpulan apapun yang diambil, penilaian apapun, jadi pilihan apapun itu tidak diambil kecuali melalui proses. Ada kehati-hatian, tidak terburu-buru. Jadi gitu. Itu contoh orang bijak. Jadi selalu berdasarkan pertimbangan. Jadi gitu. Makanya syarat utama orang itu harus bijak. Orang itu harus bijak dan orang itu harus objektif. Jadi terhindar dari persepsi-persepsi lama. Lebih-lebih tendensi-tendensi pengaruh hawa nafsu, kepentingan-kepentingan pribadi, atau kelompok, atau kepentingan politik, praktik, dan seterusnya, yang mengorbankan kepentingan umum dan masyarakat luas.
Jadi gitu. Itu terangkum dalam apa itu, dalam dasar dan syarat apa itu bijak yang dan objektif. Jadi gitu. Nah ini di apa itu di dalam menyikapi berbagai hal itu kita dituntut untuk memiliki sikap dasar memang ya bijak, objektif, jadi tidak subjektif dalam, meskipun dalam hal apa saja itu seseorang tidak mungkin bisa sepenuhnya menghindarkan diri dari unsur subjektivitas, dan itu dimaklumi. Yang kita maksud bahwa jangan sampai subjektif, kalau sampai unsur subjektivitas itu, apalagi subjektivitasnya adalah kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan itu dominan. Yang disalahkan, yang tidak boleh itu kalau sampai itu dominan. Bahwa ada, itu hampir tidak ada seseorang, jadi sebijak apapun, seobjektif apapun, terus kemudian dia sama sekali terhindar atau lepas dari adanya unsur subjektivitas tertentu. Tetap ada, dan itu nggak masalah, manusiawi. Allah apa itu memaklumi itu dan maha tahu itu. Jadi gitu. Tapi kalaupun ada, itu bukan yang dominan. Jadi itu tambahan biasa. Jadi tambahan. Insya Allah begitu. Yang ketujuh itu adalah, jadi di antara dasar, syarat, dan apa itu perangkat utama dalam fikih muwazanat, khususnya dalam konteks penerapan, itu seorang berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan keadilan, bahwa memang yang dicari kebenaran. Jadi tidak dalam rangka untuk memenangkan, mengunggulkan pendapatnya, kelompoknya, memang kebenaran. Ya, ini terkait dengan sikap tadi, bicara objektif tadi itu. Dan juga dalam rangka untuk berpegang kepada prinsip keadilan. Ini orientasi dan sikap adil. Sikap adil. Ini khususnya dalam penilaian, dalam penyikapan kepada orang lain, khususnya dalam konteks perselisihan, dalam konteks perbedaan. Itu sangat sulit sekali seseorang. Jadi sampai ada ayat-ayat yang jadi yang menegaskan, Allah Ta'ala berfirman, jangan sampai misalnya bahwa kebencianmu kepada seseorang, pada satu kelompok, termasuk berdasarkan agama, kebencian itu. Tapi jangan sampai kebencian itu menyeretmu untuk bersikap tidak adil. Nah, di sini karena ada kecenderungan ketika seseorang berkonflik dengan orang lain, satu kelompok berkonflik dengan kelompok lain, itu sangat sulit untuk dia bisa berorientasi, berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi gitu. Karena kebenaran itu bagi dia akan dirasakan pahit, tidak siap dia. Jadi gitu. Yang kedua, sangat sulit untuk dia bisa bersikap adil, melihat kelompok lain, jadi atau kelompok sendiri. Nah, di sini artinya bahwa sering muwazanat itu timpang, muwazanat itu tidak dilakukan bahwa sama sekali. Itu artinya bahwa jadi kalau seorang right or wrong in is my country, benar salah ini adalah negeri saya, benar salah ini adalah diri saya, benar salah ini adalah kelompok saya, benar salah ini adalah organisasi saya, benar salah adalah ini adalah gerakan dakwah saya, benar salah ini adalah partai politik saya. Jadi gitu. Oh sudah. Ini kalau sudah dirinya, kelompoknya, organisasinya, gerakannya, jamaahnya, partai politiknya, sudah. Jadi ini yang saya tambahkan dalam konteks nanti ada poin yang saya sebutkan, yaitu ya, saya tambahkan bersih dari dan terhindar dari sikap hulu.
sikap berlebihan, ekstrim, itu dalam ini, dalam apa? Dalam wala atau bar, dari sikap pro atau kontra. Jadi gitu. Artinya seperti itu. Jadi ketika seseorang sudah matanya, pikirannya tertutup oleh sikap hulu. Jadi apalagi sampai ke tingkat kultus atau paling tidak kecintaan. Kita bukan tidak boleh. Jadi memiliki cinta yang sifatnya personal. Jadi bahwa dan selama itu biasa. Tapi jangan sampai itu terus kemudian membuat kita itu tidak bersikap adil. Jadi wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa. Ini sampai dalam konteks perbedaan agama. Jadi kita Muslim menyikapi orang lain non Muslim itu ketika ada kebencian di sana, karena kebencian tentu kepada kekufurannya itu misalnya itu, tapi itu membuat kemudian seseorang tidak bersikap adil, tidak boleh. Tetap. Nah, untuk bisa bersikap adil, orang itu harus melihat masalah dari berbagai sudutnya. Misalnya bahwa untuk melihat orang ini baik atau buruk, itu jangan dilihat karena dia beda dengan kita, karena dia bukan sekelompok dengan kita. Jadi karena dia bukan semata dengan kita. Kalau itu berarti kita atas. Tapi coba nilailah dia secara objektif. Dia ada plus minusnya, ada positif, ada negatifnya. Timbang. Kita muazanatkan. Salah satu sikap keadilan adalah kita menggabungkan, memadukan, memperbandingkan antara maslahat madarat, antara kekurangan dan kelebihan, antara positif dan negatif. Setiap orang ada positif. Nah itu lebih unggul yang mana? Jadi gitu. Lebih dominan yang mana? Jadi, jangan sampai dasarnya adalah like and dislike. Nah, itu sikap bijak, sikap objektif, sikap adil, dan memang tujuannya untuk mencari kebenaran. Insyaallah begitu. Yang lainnya adalah bersih dan terhindar dari orientasi penghakiman. Ada orang yang mau memiliki ilmu seperti apapun, pengetahuan seperti apapun, tapi kalau orientasi dasar, khususnya dalam rangka menyikapi orang lain, menyikapi pihak lain, karena kita di sini salah satu yang sangat penting kita lakukan itu agar bagaimana kita bisa bersikap secara adil, proporsional terhadap pihak-pihak lain yang berbeda dengan kita. Pihak-pihak lain yang berbeda dengan kita. Nah, ini muazanat seperti ini itu jangan sampai tadi itu kita katakan bahwa yang lebih dominan itu adalah sikap kebencian. Jadi sikap kebencian dan segala macam itu. Nah, artinya bahwa lalu kemudian kita tidak melihat bahwa kelompok lain kita benci hanya karena dia beda dengan kita. Tapi ketika kita betul-betul timbang antara kelebihan kekurangannya, antara kesalahan dengan kebenarannya, itu kita lihat bahwa secara objektif kita lihat bagaimanapun itu kebaikannya, jadi kelebihannya lebih dominan, lebih banyak daripada kekurangan dan kelemahan. Soal begitu. Jadi kelompok ini benar atau salah seperti apa itu? Seperti itu. Coba. Nah ini kalau seseorang sudah memang memiliki sikap dasar orientasi penghakiman, menghakimi, itu biasanya jadi pikirannya akan tertutup. Jadi melihat apa-apa, menyikapi apa-apa, khususnya dalam menyikapi orang lain, kelompok lain itu, ya semangatnya menghakimi. Jadi apa yang menonjol, apa yang terlihat. Meskipun ketika didalami sebetulnya dari apa yang terlihat di luaran itu negatif, tapi begitu didalami ternyata ada hal positif yang jauh lebih banyak daripada negatif yang terlihat itu. Insyaallah gitu.
Baik. Ada faktor ini. Jadi ada faktor muazanat itu khususnya dalam masalah-masalah yang bersifat masalah-masalah yang bersifat dalam hal-hal yang bersifat ini, yang bersifat bersifat kejamaahan, kemasyarakatan, bersifat komunal, tidak terkait dengan lebih terkait kepada kepentingan umum itu seharusnya muazanat dilakukan secara bersama-sama, secara kejamaahan, tidak secara personal, tidak oleh orang per orang. Jadi makanya fatwa-fatwa dalam berbagai masalah yang bersifat umum itu yang terbaik, itu yang dihasilkan oleh fatwa bersama dari hasil ijtihad jama'i. Jadi fatwa kolektif, ijtihad kolektif, muazanat kolektif. Jadi gitu, muazanat kolektif itu secara umum. Terus kalau kita tambahkan yang lainnya adalah sangat penting sekali sebuah keputusan, sebuah kesimpulan itu diambil, itu salah satunya didasarkan kepada ada fiqh tawaqqa wal ma'alat. Jadi pengetahuan, pemahaman itu tentang forecasting, tentang potensi dampak ya. Jadi tentang potensi dampak, potensi efek. Jadi ini bahwa ya seperti contoh, bisa kita ambil contoh terlepas bagaimanapun, tapi misalnya contoh bahwa yang benar dan tepat dalam mengambil keputusan seperti kenaikan harga BBM, kita tahu semuanya kan. Yang lebih harus dihitung itu lebih kepada dampaknya, bukan masalah naiknya 1.000, 2.000, 3.000. Jadi, tapi dampak yang sangat kompleks. Contoh seperti itu misalnya gitu. Baik, begitu juga ada hal-hal apapun itu dipertimbangkan tentang dampak, tentang efek dan segala macam itu. Baik. Nah, ini sekali lagi bahwa itu perangkat-perangkat yang sangat dibutuhkan. Itu dalam melakukan muazanat untuk bisa menghasilkan kesimpulan, apakah itu fatwa, ataukah itu pandangan, atau apakah itu langkah, apakah itu sikap. Jadi itu yang baik. Dari Dr. Yusuf Qaradawi banyak memberikan contoh dari praktek pribadi beliau, misalnya bahwa jadi gitu, di mana sebuah keputusan, sebuah langkah, sebuah sikap dakwah tertentu itu beliau ambil, itu banyak pihak lain itu yang tidak setuju, bahkan protes, bahkan mengingkari, bahkan mungkin sampai ke level menghakimi beliau sebagai telah sesat semacam itu. Itu beliau ambil itu dari pertimbangan, dari menerapkan fikih muazanat yang sangat yang sangat jeli. Jadi, dan kita juga dalam bidang dakwah misalnya banyak dihadapan pada pilihan-pilihan. Misalnya bahwa seperti yang kita sebutkan bahwa dalam berbagai aspek kehidupan kita itu kan kita dihadapkan pada kondisi-kondisi yang dilematis. Di situ ada percampuran antara hak dan batil. Di situ ada percampuran antara benar dan salah. Ada maslahat dan madarat. Ada baik dan buruk. Jadi gitu. Nah, ini sering kemudian dalam mengambil keputusan, misalnya begitu. Jadi itu bagaimana seharusnya? Itu dibutuhkan fikih muazanat yang tepat. Beliau salah satu di antara contoh yang beliau jadi sebutkan dari pengalaman beliau pribadi, itu beliau pernah diminta untuk menulis, dan ketika beliau menulis, paling tidak menjadi kontributor lah, berkontribusi, memberikan tulisan di sebuah majalah yang bisa dikatakan ini majalah sekuler. Jadi artinya bahwa secara umum kebijakannya itu
tidak pro kepada Islam, jadi sekuler, dan yang redakturnya dan segala macam penulis-penulisnya rata-rata kelompok sekuler. Itu belum lama memikirkan, mempertimbangkan ini sebaiknya saya tetap nulis tentu dengan segala konsekuensinya atau tidak semacam itu. Itu sampai akhirnya kemudian beliau terakhir mengambil keputusan tetap menulis di situ. Jadi gitu. Terus kemudian beliau juga cerita kitab beliau As-Sahwal Islami baina ikhtilafil masyru' atau farqul madhmum. Jadi gitu. Yang diterjemahkan mungkin fiqhul ikhtilaf ya. Artinya bahwa gerakan Islam antara perbedaan yang ditolerir dan perpecahan yang tercela, ya itu buku atau tulisan berseri beliau itu dimuat di salah satu harian koran di Timur Tengah yang sangat terkenal sekali. Dan secara umum koran itu bukan koran Islami, tapi beliau setuju dan buku beliau atau seri tulisan beliau dimuat di sana. Banyak yang mengkritik. Jadi, tapi keputusan seperti itu beliau ambil berdasarkan pertimbangan modal yang sangat panjang sekali. Jadi, dan banyak cerita-cerita yang kita dapatkan dari praktek para ulama untuk mengambil pilihan-pilihan. Nah, sebelum saya tutup, yang ingin saya tegaskan adalah bahwa pentingnya fikih muwazanat ini termasuk untuk kita masyarakat awam. Itu karena tadi itu bahwa kita dalam kehidupan kita dalam berbagai aspeknya itu selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Dan kita secara syar'i saat dihadapkan pada pilihan itu kita wajib memilih. Nah, ada orang yang memilih itu asal begitu saja, jadi gitu sesuai dengan selera. Ada orang yang memilih dengan penuh pertimbangan. Nah, ini yang tentu lebih bijak, lebih tepat. Ya, setidaknya kalaupun tidak bisa membuat keputusan sendiri, itu konsultasi. Jadi konsultasi orang yang biasa konsultasi ketika mau mengambil sebuah kebijakan, keputusan atau kesimpulan tertentu, langkah tertentu, pilihan tertentu, itu salah satu bentuk, salah satu langkah atau praktek dari fikih muwazanat. Setidaknya seorang itu tidak asal, tidak terburu-buru, bahwa pilihan apapun diambil berdasarkan berdasarkan pertimbangan, termasuk pertimbangan dengan berkonsultasi kepada orang lain yang dinilai lebih mampu kan. Itu muwazanat kan. Orang lain itu ketika memberikan masukannya, memberikan pendapatnya, memberikan masukannya, itu dia melakukan praktek muwazanat. Jadi, nah, bahwa fikih muwazanat kita butuhkan, dan kita sedang berbicara tentang perangkat-perangkatnya, syarat-syaratnya. Kalau itu untuk kita praktekkan sendiri, karena kita membutuhkannya untuk berbagai keputusan, kesimpulan dan pilihan yang harus kita ambil dalam kehidupan kita dengan berbagai aspeknya. Jadi, atau kita dengan cara meminta orang lain untuk membantu kita dalam melakukan muwazanat itu. Nah, yang kedua ini juga sangat penting dalam kita memahami. Orang yang memiliki fikih muwazanat, kalaupun tidak dipraktekkan sendiri, jadi gitu, dia akan lebih mudah untuk memahami, untuk bertoleransi, untuk menghargai sikap keputusan. Apalagi ini konteksnya ulama. Jadi, ulama ketika mengambil pilihan-pilihan tertentu. Jadi, ambil sebagai contoh ini perbedaan tentang masalah menyikapi dunia politik. Jadi, bagaimana caranya agar supaya jadi sikap yang lebih baik untuk para ulama, para aktivis dakwah. Jadi, ini ada pilihan antara menyikapi kondisi dan praktek politik yang seperti ini itu lebih baik para ulama dan aktivis dakwah menjauh, mufasalah, muqata'ah, jadi cenderung untuk mengisolasi diri, udah kita nggak dekat-dekat, atau musyarakah dengan terlibat langsung untuk bisa memberikan perubahan, jadi gitu, dan seterusnya. Jadi ini bahwa ada organisasi politik atau sosial
Jadi kalau untuk yang bersifat Islami itu mungkin tidak banyak pertanyaan, tapi misalnya seorang ulama, seorang ustadz gabung dalam partai yang lekat dengan identitas keislamannya, tidak masalah mungkin. Masyarakat tidak mempermasalahkannya, tapi atau organisasi memang organisasi dakwah, gerakan dakwah, oke. Tapi seorang ulama, seorang aktivis dakwah masuk dalam sebuah institusi, organisasi politik yang tidak dikenal dekat dengan identitas Islam, umat Islam. Jadi dan selama macam itu bagaimana? Ini ulama bergabung di sana misalnya gitu. Nah, bukan kita. Kalau kita, kita punya pilihannya, tapi saat kita menyikapi pilihan seorang ulama atau seorang aktivis dakwah, itu bagaimana? Kalaupun kita tidak setuju dengan bekal fikul muwazanat, itu insya Allah kita akan lebih mudah untuk bisa memahami, memaklumi dan menghargai serta bertoleransi. Setidaknya berangkat dari husnuzan. Kalaupun kita belum tahu apa pertimbangan beliau, kalau beliau memang apalagi dia ulama atau selama ini orang baik dan terpercaya, kita dengan mudah untuk mengatakan bahwa saya tidak setuju. Tapi setidaknya saya menghargai, menghormati pilihan beliau, pilihan dia. Jadi gitu. Yang saya husnudzani itu diambil setelah melakukan muwazanah tertentu. Muwazanah tertentu. Yang boleh jadi seandainya saya tahu bagaimana muwazanahnya, mungkin juga saya tidak setuju, tapi paling tidak saya mentolerir dan menghargai. Itu sih begitu. Kalau orang yang tidak memiliki fikih muwazanat akan tadi, apalagi punya kecenderungan, punya orientasi untuk itijah qadha'i, penghakiman, ya sudah. Jadi dengan mudah untuk dijat, dengan mudah untuk dihakimi. Baik, insya Allah itu kajian kita pada pagi hari ini terkait dengan tema seputar fikih muwazanat terkait dengan dasar, syarat dan perangkat apa yang dibutuhkan dari seseorang agar dia bisa menerapkan muwazanat itu dalam kehidupannya, baik ulama atau masyarakat awam, atau setidaknya itu apa yang dibutuhkan untuk dia untuk menyikapi sebuah kondisi, situasi, sebuah pilihan agar supaya tidak memberikan reaksi dan kesimpulan serta penghakiman secara tidak proporsional karena tidak didasarkan kepada muwazanat yang tepat. Insya Allah itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin menambahkan atau mungkin bertanya sebelum kita akhiri? Di FB dan di Zoom belum ada pertanyaan, Ustaz. Baik, insya Allah. Saya sedikit tambahkan ada contoh muwazanat yang selalu saya ingat, ini dalam konteks ibadah ya. Ini juga dalam dakwah sangat penting. Itu kisah yang mungkin juga banyak yang pernah membaca atau mendengarnya dari pengalaman salah seorang tokoh dakwah kontemporer yang sangat terkenal, Syekh Hasan Banna rahimahullah. Itu beliau yang kebiasaannya berkunjung ke berbagai kota dan desa di Mesir sana. Di salah satu kunjungan beliau waktu itu pas bulan Ramadan, itu beliau mengunjungi sebuah desa di Mesir sana, di mana masyarakat atau ya kaum muslimin di desa itu ya tidak jauh berbeda dengan desa-desa dan kota-kota atau tempat-tempat di masyarakat kita. Itu ada perbedaan dan disayangkan perbedaan yang sangat ekstrim terkait dengan jumlah rakaat salat tarawih antara yang 11 dan 23. Dan masalahnya di desa itu hanya ada satu masjid. Dan mereka berselisih ketika tahu bahwa Syekh Hasan Banna akan datang, itu
kedua kelompok baik yang bermadzhab 11 atau yang bermadzhab 23 itu menunggu-nunggu kedatangan beliau dan masing-masing yakin bahwa Syekh Al-Albani akan berpihak kepada pendapatnya. Jadi semangatnya itu bukan kok menyelesaikan konflik mereka. Jadi konflik mereka berselisih bagaimana sebaiknya, tapi masing-masing berharap pokoknya ini Syekh Al-Albani kayaknya nanti akan berpihak kepada pendapat kami. Untuk supaya misalnya yang berpendapat, kelompok yang berpendapat tarawih 11 rakaat itu beliau akan mendukung 11 rakaat sehingga di masjid itu akan diterapkan tarawih berjamaah dengan 11 rakaat. Kelompok kedua juga sama. Enggak, insya Allah beliau akan datang dan akan mendukung kami. Jadi semangatnya insya Allah beliau akan berpihak kepada kami dan mendukung agar supaya salat tarawih yang dilaksanakan di masjid ini itu 23 rakaat. Ketika beliau datang, beliau sampaikan masalah itu, masing-masing menyampaikan pendapatnya dan harapannya untuk beliau berpihak kepada pendapatnya. Beliau pahami itu dan beliau biasa menghadapi yang seperti itu. Terus beliau tidak mengatakan saya lebih setuju atau lebih berpihak kepada 11 rakaat atau 23 rakaat. Tapi beliau menyampaikan kepada mereka pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama misalnya, menurut kalian itu hukum sholat tarawih berjamaah di masjid itu apa? Sunnah. Jadi gitu. Terus hukum sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah di rumah atau sendiri-sendiri itu apa? Sunnah. Terus hukum kaum muslimin itu menjaga dan menguatkan ikatan persaudaraannya, persatuannya itu hukumnya apa? Wajib. Jadi gitu. Terus apa hukum? Jadi gitu. Umat Islam karena ingin mengunggulkan pendapatnya, ingin memenangkan pendapatnya dalam masalah-masalah yang sifatnya khilafiyah dan itu di situ masalah sunnah, itu terus mengorbankan yang wajib. Apa hukumnya? Haram dan tidak boleh. Jadi demi yang sunnah mengorbankan yang wajib, yaitu menjaga persatuan, persaudaraan, akhirnya kemudian itu. Nah, intinya aja yang di sini yang lebih penting itu adalah persatuan, persaudaraan. Itu yang fardu. Tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan untuk mempertahankan yang sunnah. Apalagi bahwa ada pilihan-pilihan sunnah yang lainnya. Jadi salat tarawih itu secara umum sunnah, salat tarawih berjamaah di masjid sunnah, salat tarawih berjamaah di rumah sunnah, salat tarawih sendiri-sendiri di masjid atau di rumah itu sunnah, semuanya sunnah. Jadi mengapa dipilih dan kemudian berselisih dalam satu bentuk kesunahan yang itu bisa mengorbankan yang wajib. Akhirnya dengan setelah mereka sepakat bahwa tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, yang wajib dikorbankan demi untuk memenangkan atau mengunggulkan atau mendapatkan yang sunnah menurut dia. Jadi sunnah itu pun khilafiyah. Seandainya kok sunnah yang muttafaq alaih saja, dan itu tidak bisa dipertemukan dengan yang wajib, itu boleh dan bahkan harus dikorbankan yang sunnah demi yang wajib. Apalagi sunnah ini khilafiyah. Apalagi sunnah ini pun itu ada opsi-opsi pilihan lain yang juga sama-sama sunnahnya. Jadi seandainya kok pilihan lainnya itu lebih rendah, jadi gitu, pilihan bahwa atau bahkan makruh sekalipun, itu tetap lebih afdal untuk dipilih, dilakukan demi mempertahankan yang wajib. Insyaallah gitu. Akhirnya beliau menyebutkan, ya sudah, silahkan kalian bersama-sama melakukan salat isya. Jadi gitu, melakukan salat isya bersama-sama dengan imam yang kalian pilih. Nah, setelah salat isya, lanjut kemudian ba'diyah atau mau ba'diyah di rumah masing-masing, itu silahkan masing-masing pulang kembali ke rumahnya dan melakukan salat tarawih
dengan jumlah rakaat yang dipilihnya. Silakan yang 11, 13, 23, 31, 47. Di rumah masing-masing silahkan, dan itu semuanya adalah sunnah. Jadi tidak perlu diadakan salat jamaah, salat tarawih di masjid bersama-sama, begitu. Selama kalian masih belum sepakat atau bisa sepaham dalam menentukan pilihan opsi untuk mempraktekkan salat berjamaah, salat tarawih berjamaah di masjid dengan tanpa merusak hubungan ukhuwah dan itu merusak persatuan. Jadi insya Allah, sebelum itu bisa dicapai, sudah sebaiknya tidak diadakan salat tarawih berjamaah di masjid. Nah, ini sebuah pilihan keputusan itu setelah muwazanat tadi. Ada yang seperti ini insya Allah gitu. Itu sekedar sebagai contoh, sebagai penutup. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa kita lanjut nanti dalam kesempatan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa bermunajat kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan meridai kita semuanya, dan memberikan nikmat keistiqomahan kepada kita semuanya. Dan kita tutup majelis kita dengan kita membaca bersama-sama doa terbaik dan doa yang paling mustajab, Ummul Kitab, Bibarakatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita sedang proses pembagian santunan dan sembako kepada para mualaf, para duafa, serta anak-anak yatim ini. Ya, tuh. Terus ikuti channel Mualaf TV, ya, like, subscribe dan komen, ya. Mualaf TV yang sangat edukatif dan inspiratif. Assalamualaikum. Terus dukung Mualaf TV. Dan sekarang kita telah berbagi santunan dan sembako. Ini saya sampaikan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membantu kami. Semoga menjadi amal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan lupa subscribe, like dan komen Mualaf TV. Sama-sama kita ucapkan terima kasih Mualaf TV. Terima kasih Mualaf TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kami dari Mualaf Center Indonesia Jawa Timur, mudah-mudahan Mualaf TV semakin banyak bermanfaat untuk umat, menambah keberkahan untuk umat, dan tentunya di sini kebaikan-kebaikan dari Mualaf TV bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia ataupun seluruh dunia. Kurang lebihnya itu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.